Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-munfarid bil ijad wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad afdhalul ibad wa ala alihi wa ashabihi ul bahjati war rasyad, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Kali ini kita membahas tentang pasca perang Khaybar. Alhamdulillah kita bisa bertemu sesuai jadwal di pagi hari ini. Sebelumnya saya itu tanggal 5 sudah dijadwal ke Arab gitu. Tapi karena tanggal 9 hari Senin itu dipanggil wakil menteri, jadi mundur. Jadinya bisa ngisi. Kalau insya Allah ke Arabnya nanti tanggal 17 jadinya. Nah, perlu kita pahami bahwa perang Khaybar terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah. Dan perang Khaybar ini termasuk salah satu penaklukan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu ini adalah kota yang ramai, kota yang banyak penduduknya ramai gitu ya. Nah, sekarang itu termasuk kota yang sepi ya. Nggak tahu nanti di masa mendatang apa dikembangkan oleh pemerintah Saudi atau tidak. Mungkin termasuk dianggap daerah-daerah yang apa istilahnya itu kurang diberkahi ya, karena di situ penghuninya adalah orang-orang Yahudi. Nah, jadi kalau jaraknya itu kalau dari Madinah itu sekitar 60 sampai 100 km ya dari Madinah. Nah, setelah penaklukan Khaybar itu umat Islam mendapatkan banyak sekali rampasan perang. Tapi sebelum kita membahas Khaybar ini, saya ingin membahas beberapa fenomena akhir-akhir ini yang mesti kita waspadai. Jadi sekarang medsos itu harus kita gunakan dengan bijak dan harus kita perhatikan secara seksama dan hati-hati. Seringkali kita itu ikut-ikutan saja sehingga tidak tahu apa misi di baliknya. Nah, jadi Anda bisa memperhatikan kalau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang merupakan tokoh masyarakat, itu akan langsung di blow up, dihajar habis. Apalagi kalau orang itu kiai, habib, atau ustadz. Jadi Anda harus hati-hati juga. Jangan sampai Anda ikut-ikutan menghajar ustadz. Jangan sampai Anda ikut-ikutan menghajar kiai. Ya. Karena ada agenda di baliknya.
Ini yang harus hati-hati kita. Ya. Apalagi kemudian dibandingkan dengan penyanyi. Penyanyi ini baik hati, mau bagi ini, kiai mencaci maki. Ini kan tidak apple to apple, tidak benar gitu. Tapi itu dilakukan karena ada misi di baliknya. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Ya. Artinya bijaklah. Anda itu harus bijak dan istilahnya itu cerdas menyikapi fenomena itu. Ya. Tidak ikut-ikutan, karena ikut-ikutan itu bahaya. Nah, katakanlah ada kesalahan di Ustadz. Ya, Ustadz juga manusia. Masa nggak boleh salah sama sekali? Kalau nggak boleh salah sama sekali ya Nabi. Tapi ukuran kita untuk menegur si Ustadz itu harus proporsional. Tidak kemudian kita ikut-ikutan orang menghajarnya. Siapa kita? Ya kan? Kok kita menghakimi orang alim misalnya? Siapa kita? Ya kalau dia ada salah, mungkin kita lebih banyak salah. Nah, ini yang saya minta Bapak-bapak bisa cerdaslah dalam menyikapi hal itu. Kalau bisa ya jangan ikut-ikutan. Gitu ya. Kalau ada seperti itu jangan ikut-ikutan. Ya. Karena kalau nanti sudah habis itu kelompok-kelompok yang orang baik, ustadz, kiai, ulama, habib, habis semua di posisi yang bisa kita anut, yang bisa kita teladani. Nanti yang muncul adalah yang justru tidak layak kita teladani. Nah, itu yang bahaya. Ya. Baik, kita masuk ke materinya. Jadi kita akan membahas tentang beberapa rampasan perang Khaybar. Itu memang oleh Nabi dibagi sedemikian rupa sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Yakni harus dibagi kepada walillahi war rasul. Pertama kepada Allah dan Rasul. Kemudian dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Walidil kurba wal masakin, orang-orang miskin, ibnis sabil, ibnu sabil. Kemudian fisabilillah. Nah, ini yang harus dibagi-bagi seperti itu. Nah, di dalam peristiwa Khaybar ini ada tawanan-tawanan yang kebetulan dibawa oleh Bilal. Jadi Bilal itu bawa tawanan. Perempuan-perempuan itu dibawa sama Bilal, dikawal, bukan kemudian diambil sama dia, enggak, tapi dikawal. Kesalahannya Bilal adalah dilewatkan di dekat kurban-kurban yang mati dari kalangan orang Yahudi. Ada yang mati dalam peperangan itu, ada juga yang dihukum mati. Nah, itu lewat. Nah, sehingga ada yang sampai teriak-teriak wanita ini karena tak mungkin disini oleh jasad suaminya atau bapaknya atau saudaranya atau dia sampai teriak-teriak. Akhirnya Bilal itu ditegur oleh Rasulullah SAW. Kenapa kamu lewatkan di depan saudara-saudaranya yang mati? Nah, ini pelajaran. Manusia saja seperti itu juga. Maka kita juga memperlakukan binatang juga jangan seperti itu. Kan banyak itu. Hewan kurban disembelih, di sayat-sayat. Habis itu
binatangnya dilewatkan situ untuk disembelih. Nah ini nggak boleh juga, kasihan binatangnya. Jadi binatang itu kan juga bisa melihat, jangan dikira dia tidak bisa melihat. Ada perasaannya juga, walaupun nggak sama dengan kita. Nah ini bagusnya ditutup, ya, ditutup atau dilewatkan yang lain. Jadi sehingga kurban ini, binatang kurban ini tidak melihat temannya ketika dia mau disembelih. Maka kita menjumpai di beberapa tempat itu binatangnya ngamuk sampai kadang lepas karena dia melihat apa nasib temannya itu. Kan binatang juga melihat. Nah juga demikian di kalangan manusia. Nah tapi dari wanita-wanita yang teriak-teriak itu, ada seorang wanita yang sangat tenang. Dia adalah Sofia binti Huyai. Nah Nabi SAW terkesan dengan ketenangan wanita ini, sehingga beliau berkenan meletakkan serbannya di samping Sofia itu. Artinya itu berarti jatahnya Nabi gitu gampangannya. Itu satu riwayat mengatakan seperti itu. Nah, riwayat lain mengatakan bahwa ada sahabat Nabi namanya Dihyah. Dihyah ini orangnya ganteng banget, ya kira-kira saingan lah sama Nabi gitu, gantengnya, walaupun dia tetap ganteng Nabi. Karena kata riwayat di bab itu, Nabi itu dibandingkan dengan siapapun lebih ganteng, tapi nggak jomplang, maksudnya lebih ganteng sedikit. Nanti dengan orang yang lebih ganteng lagi, Nabi tetap lebih ganteng sedikit, begitu. Nah, demikian pula sama Dihyah, Nabi lebih ganteng sedikit. Dihyah ini ganteng, saking gantengnya Dihyah itu, sampai malaikat Jibril itu sering datang menghadap Nabi itu dalam wujud Dihyah. Istimewa berarti kan, si Dihyah ini. Nah Dihyah itu minta jatah kepada Nabi SAW tawanan perempuan. Terus sama Nabi, ya sudah kamu pilih sana. Nah, terus dia milih Sofia. Nah, ketika dia milih Sofia ini, para sahabat lain tahu, pada protes. Nah, kita tidak tahu motivasi protesnya itu, ya kan? Apakah ngiri karena Sofia itu cantik, atau karena alasan lain? Ada kemungkinan dua-duanya. Yang pertama, enak banget tuh si Dihyah bisa milih yang paling cantik gitu. Ada juga yang beranggapan dan tidak mungkin para sahabat menyuarakan, ya Rasulullah itu dia kok ini saya juga mau dong jatah seperti itu, tidak akan seperti itu. Tetapi yang disuarakan oleh mereka adalah ini tidak fair. Dihyah dapat Sofia itu tidak fair. Kenapa tidak fair? Karena Sofia ini anak dari kepala suku dan menantu dari kepala suku. Nah, kenapa begitu? Karena Sofia ini adalah istri dari Kinanah. Kinanah bin Abi Robiq bin Abi Al-Huqaiq. Itu dia adalah tokoh dari Bani Nadir. Jadi tokoh Yahudi dari Bani Nadir. Nah ini apa namanya? Dapat dia sendiri anaknya Huyai Al-Akhtab itu kepala suku di Khaybar. Jadi dia ini anaknya pimpinan Khaybar, menantunya pimpinan Yahudi Bani Nadir. Jadi secara nasab dia ini tinggi nasabnya, ya, walaupun di kalangan orang Yahudi. Jadi dia itu Raden Roro lah, gampangnya gitu ya, Raden Roro.
enak banget sih dia dapat itu. Nah gitu, tidak fair. Nah sebagian lagi mengatakan ini hanya layak untuk engkau ya Rasulullah. Nah akhirnya sama Rasulullah dipanggil lagi si Dihya itu. Kayaknya itu nggak bisa buat kamu karena ada protes dari masyarakat dan ternyata dia adalah anak dari kepala suku. Ya namanya Dihya, ya nurut aja. Terus supaya meredam situasi, maka Sofia itu diambil oleh Nabi SAW. Jadi ada dua versi riwayat mengenai hal itu. Dan ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Nabi itu bertanya kepada Sofia, apakah engkau memang mau menikah denganku? Itu Sofia itu menjawab, sebelum saya masuk Islam saja saya ingin menikah denganmu, apalagi setelah saya masuk Islam. Itu luar biasa. Nah, mengapa begitu? Jadi ceritanya itu Sofia itu, dia itu satu ketika mimpi kejatuhan bulan. Jadi mimpi bulan itu masuk kamarnya terus jatuh ke pangkuannya. Ketika dia menceritakan mimpi itu ke suaminya itu marah. Ditempeleng ini siapa namanya? Si Sofia. Nah ini menunjukkan bahwa mereka mengerti takbir dari mimpi. Mungkin pelajaran dari zaman Nabi Yusuf ya. Bahwa mimpi seperti itu artinya dia akan menikah dengan seorang tokoh, dalam hal ini adalah Nabi malah gitu ya. Ditempeleng. Kata suaminya begini, kamu itu mimpi begitu karena kamu memang menginginkan penguasa Hijaz itu, Muhammad itu, iya kan gitu. Jadi suaminya itu dibakar cemburu. Bahkan sebelum Sofia masuk Islam. Nah sekarang mari kita kenali siapa sih Sofia ini, kenapa dia itu istimewa dan mengapa dia itu layak menjadi istrinya Rasulullah SAW walaupun dia dari garis keturunan Yahudi. Ternyata Sofia itu kalau diurut nasabnya, Sofia bin Huyai bin Al-Akhtab binti Al-Huyai bin Al-Akhtab bin sampai bin Harun. Harun saudaranya Nabi Musa, Nabi Harun. Jadi dia itu keturunannya Nabi Harun, sama dengan bukan sama garis keturunannya ini sejajar dengan Maryam ibunya Nabi Isa. Walaupun nggak satu garis, tapi ujungnya sampai ke Nabi Harun alaihissalam. Nah itu keistimewaan dari Sofia. Walaupun dia keturunan Yahudi. Ibunya sendiri namanya Baroh. Jadi banyak orang Arab namanya Baroh, bahkan orang Yahudi juga memakai nama Baroh. Baroh binti Samuel. Nah, ketika menjadi tawanan, dia itu sudah menikah 2 kali. Pertama, dia itu pernah menikah dengan Salam bin Mishkam. Salam bin Mishkam ini juga bukan orang sembarangan. Dia tokoh Yahudi Bani Quraisyah. Jadi bayangkan ini, posisi Sofia ini tinggi sekali. Dia pernah menjadi istri dari tokoh Yahudi Bani Quraisyah. Dia anak dari tokoh Bani pernah jadi juga menjadi istri dari anak tokoh Bani Nadir. Tapi tidak lama pernikahannya dengan sahabat tadi Salam bin Mishkam itu cerai.
Nah, baru kemudian dia menikah dengan Kinanah bin Abil Rabi' bin Abil Huqaiq. Nah, suaminya yang kedua, Kinanah itu, kalau suami yang pertama itu mati di penaklukan Bani Quraisyah, nah, suami yang kedua ini dihukum mati setelah penaklukan Khaybar. Nah, kenapa si Kinanah ini dihukum mati? Karena dua hal. Pertama, sebenarnya dia itu harus dikisos atas kematian dari Mahmud bin Al-Maslamah. Mahmud bin Al-Maslamah ini saudara dari Muhammad bin Al-Maslamah. Jadi ada dua bersaudara namanya Mahmud dan Muhammad bin Al-Maslamah. Ini nama Muhammad yang kedua setelah Nabi Muhammad. Nah, Muhammad bin Abdullah dan Muhammad bin Al-Maslamah. Nah, nanti yang menghukum mati Kinanah ini ya Muhammad bin Al-Maslamah atas kematian saudaranya Mahmud bin Al-Maslamah. Nah, sebab yang kedua adalah karena Kinanah itu berdusta kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW selalu diberi informasi sama malaikat Jibril ya. Kinanah, kamu masih menyimpan harta enggak? Enggak. Kalau hartamu ditemukan, mau enggak kamu dihukum mati? Silahkan. Ya namanya Nabi ya, tahu aja. Apalagi ada yang memberitahu, itu Kinanah itu biasanya selalu mengawasi satu wilayah yang dia selalu keliling di situ. Makanya wilayah itu datangnya digali. Ternyata dia menimbun harta di situ. Jadi digali ada harta yang menjadi timbun di bawah tanah. Nah, nih hartamu masih ada. Kamu berbohong. Coba, mana yang lain? Tetap gak ngaku nih Kinanah. Jadi kurang sabar apa Nabi itu? Sudah diberitahu bahwa dia tidak bisa bohong, masih dia juga bohong lagi. Mana hartamu yang lain selain ini? Enggak dikasih tahu, enggak ada lagi. Padahal ada lagi, ditemukan lagi. Orang namanya Nabi yang kan temukan. Maka akhirnya dia diserahkan ke Muhammad bin Al-Maslamah. Ya sudah dieksekusi sama Muhammad bin Al-Maslamah. Nah, sekarang pertanyaannya, Sofiyah sudah menikah 2 kali. Berapa umur Sofiyah ketika itu? Ketika penaklukan Khaybar. Kira-kira berapa umur? 30-an, ya kan? Jawabannya adalah 17 tahun. 17 tahun dan sudah menikah 2 kali. Maka betapa hipokritnya orang-orang Yahudi itu. Ketika mempertanyakan Nabi menikahi Aisyah, yang juga ketika menikah dengan Nabi itu diprediksi usianya kira-kira 17 tahun. Loh, kamu aja juga kawin muda kok kamu menanyakan Nabi Muhammad. Sofiyah itu yang jelas-jelas orang Yahudi sudah menikah 2 kali, dan ketika penaklukan Khaybar dia umurnya baru 17. Berapa umurnya ketika dia menikah pertama kali? Nah, itu yang harus kita pahamkan, bahwa mempertanyakan itu tidak relevan. Tapi sebenarnya kalau berdebat dengan orang Nasrani, mereka bertanya tentang usia pernikahan Aisyah dengan Nabi, itu kita jawabnya paling gampang itu, tahu nggak kamu umur berapa Maryam itu melahirkan Nabi Isa? Atau gampangnya kalau bahasa mereka ya, umur berapa Maria itu melahirkan Yesus? Tahu nggak Bapak umur berapa? 12 tahun. Ada. Dan itu yang mengatakan umur segitu itu sejarawan Kristen, bukan orang Islam.
Jadi kalau orang, kenapa kok nabimu kawin dengan perempuan masih muda? Jawab, Tuhanmu lahir dari ibu ketika ibunya itu umur berapa? 12 tahun. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Nah, mengapa Sofiyah itu sejak semula tertarik dengan Nabi Muhammad? Berarti dia menunjukkan dia ini wanita yang cerdas dan sudah diberi hati yang bersih sejak dia masih belum masuk Islam. Ceritanya adalah dia itu sering mendengar bapaknya dan pamannya itu diskusi tentang Nabi Muhammad. Dan mereka diskusinya itu mengatakan bahwa tanda-tanda kenabian itu memang benar ada pada Muhammad. Tapi mereka berdua ini selalu mencari pembenaran untuk mengingkari kenabian itu. Dan Sofyan tidak bisa menerima itu. Secara logika dia, loh, kalau memang dia itu semua tanda-tanda kenabian ada padanya, kenapa bapak dan paman saya itu kok terus mengingkari? Nah, makanya dia itu secara apa istilahnya itu? Secara kadang-kadang dia membantah kepada bapak dan pamannya itu, dan suaminya tahu, sehingga suaminya itu sangat marah ketika dia cerita tentang mimpi itu, karena sudah langsung konotasi ke sana. Nah, itu riwayat diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, di perjalanan pulang ke Madinah, rombongan Nabi SAW itu mampir ke satu daerah namanya Sohbah. Sohbah itu ya sudah dekat lah dengan Madinah, tapi masih jauh gitu. Kalau kan zaman dulu perjalanan pakai onta dan jalan kaki. Nah, di Sohbah inilah dilakukan upacara pernikahan Nabi dengan Sofiyah. Nabi itu didandani oleh Nabi siapa? Sofiyah didandani oleh Ummu Salim bin Malhan. Ummu Salim bin Malhan ini ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu yang mengabdi di rumah Rasulullah SAW. Jadi pembantunya Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW ini orang yang waskito, maksudnya orang yang, kalau orang Jawa itu mengatakan tanggap ing waskito. Jadi dia itu antisipatif gitu. Sofia tidak ditaruh di rumah yang sama dengan istri-istri yang lain. Dia ditaruh di rumahnya Harisah bin An-Nu'man, dititip di sana. Dan benar saja, udah ditaruh di sana aja, reaksi para istri Nabi yang lain ini heboh itu. Apalagi kalau ditaruh di rumah jadi satu itu kan kayak apa hebohnya. Jadi pada heboh berita pernikahan Nabi dengan Sofia. Karena semua orang menceritakan betapa cantiknya Sofia. Sehingga yang namanya Sayyidah Aisyah itu nggak tahan untuk diam. Akhirnya dia sembunyi-sembunyi ke rumahnya Harisah bin An-Nu'man untuk ngintip kayak apa Sofia itu. Apakah secantik saya gitu. Nah, Nabi SAW namanya juga Nabi ya kan. Tahu aja. Pas dia bareng dengan Aisyah, ditanya, digoda si Aisyah. Bagaimana pendapatmu tentang dia ini? Jadi bagaimana pendapatmu tentang dia ini? Dasar wanita cemburu ya. Jawabnya juga sengak gitu kan. Aku hanya melihat seorang wanita Yahudi gitu. Aku hanya melihat seorang perempuan Yahudi kata Aisyah. Nabi SAW itu ketawa gitu kan. Terus, wah kamu jangan begitulah. Dia kan sudah masuk Islam dan Islamnya juga baik, kata Nabi.
tapi masih nggak padam itu. Ya. Nah kan memang istri Nabi ini kan ada dua kubu. Ya. Istri Nabi itu ada dua kubu. Ya. Kubu pertama itu Saudah, Aisyah, Hafsah. Dan mereka ini kubu yang apa istilahnya itu, kubu elit lah. Satu anaknya Abu Bakar, satu anaknya Umar. Ya. Plus Saudah. Nah, kemudian istri yang lain ada di satu kubu yang lain. Nah, tapi istri yang lain ini lebih dekat kepada Fatimah, putri Nabi SAW. Maka Sofia itu dia tahu, Sofia ini kan cerdas ya, dia ngerti. Saya harus ngubu kemana ya, gitu kan. Untungnya dia itu ditaruh di rumahnya Harisah bin An-Nu'man, tidak gabung. Kalau gabung pasti dia akan kesulitan. Sehingga Sofia itu dia memilih untuk mendekat kepada kelompok elit ini, yakni kelompoknya Sayyidah Aisyah, Saudah, dan tapi di sisi yang lain dia banyak ngasih hadiah ke Fatimah. Karena Fatimah ini punya pengaruh besar pada istri Nabi yang lain. Nah itu strateginya Sofia seperti itu. Nah memang karena orang-orang Muslim di Madinah itu sudah punya sentimen negatif kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu terus-menerus mengkhianati umat Islam. Dimulai dari Yahudi Bani Qainuqa, kemudian Yahudi Bani Quraisyah, ya, Bani Nadir, kemudian Bani Quraisyah, nah, kemudian yang terakhir penaklukan Khaybar. Jadi sentimen negatif kepada orang Yahudi itu memang sangat kuat. Sehingga satu ketika itu Sofia itu pernah keserimpet terjatuh gitu. Itu orang-orang itu menggunjingkannya. Itu si Yahudi jatuh. Perempuan Yahudi itu jatuh. Jadi kasihan, Sofia itu sebenarnya kasihan. Dia itu ada di posisi yang sulit dalam mempertahankan keimanannya. Dia sendiri sudah beriman dengan baik, tetapi dia tidak pernah lepas dari gunjingan. Dan bahkan istri Nabi yang lain itu juga kadang apa istilahnya mencibirnya sebagai wanita Yahudi. Sampai satu ketika pernah ribut dengan Aisyah dan Hafsah itu, karena Aisyah dan Hafsah merasa anaknya sahabat-sahabat terdekat Nabi, ya kan? Itu dia mengadu kepada Rasulullah SAW karena disebut sebagai keturunan Yahudi gitu. Maka kata Nabi SAW, kamu jawab saja, kamu jawab seperti ini. Bagaimana kalian berdua bisa lebih baik dariku, suamiku Muhammad Rasulullah, bapak moyangku adalah Harun, dan paman moyangku adalah Musa. Jadi itu apa? Kadang-kadang Nabi itu kalau menghibur istrinya itu kadang seperti itu. Nah tentu dia juga antisipatif. Rasulullah juga antisipatif. Karena khawatir nanti bagaimana nasib Sofia ketika Nabi sudah wafat. Sebab dia praktis sendirian kan. Hampir tidak ada keluarga Sofia yang masuk Islam kecuali dia. Ya. Jangankan pembantunya saja, itu kadang apa istilahnya itu? Kadang pembantunya itu masih memberi label Yahudi kepada juragannya ini. Bayangkan itu, pembantunya.
Pembantunya. Pembantunya itu pernah mengadu kepada Umar bin Khattab ketika zaman Khalifah Umar. Karena Sofia ini umurnya panjang itu ya. Bahwa Sofia itu masih suka merayakan hari Sabat. Kata si pembantunya ini. Terus dia juga masih berhubungan baik dengan orang-orang Yahudi. Dan itu dipanggil langsung oleh Umar. Diklarifikasi langsung oleh Umar. Datangi Sofia. Sofia menjawab, loh, saya itu sudah dapat hari Jumat kok dari Gusti Allah. Ngapain saya masih ngurusin hari Sabtu? Kata Sofia, saya itu sudah dapat ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hari Jumat. Ngapain saya ngurusin hari Sabtu? Terus kalau saya berhubungan dengan orang-orang Yahudi, lah itu kan keluarga saya. Masa saya tidak boleh berhubungan dengan famili saya? Akhirnya terus dibiarkan sama Umar. Terus dia nanya ke pembantunya itu, budaknya aslinya itu, ngapain kamu ngadu-ngadu nggak bener ke Khalifah Umar? Ya pembantunya itu yang ngaku salah, yaitu karena dorongan setan. Oh ya sudah, kalau gitu kamu saya merdekakan. Dimerdekakan. Jadi bukan dihukum tapi malah dimerdekakan. Nah ini adalah bentuk hasil dari didikan Rasulullah SAW. Nah kapan Sofia wafat? Dia wafat di masa kekhalifahan Muawiyah. Jadi bayangkan umur berapa itu? Tahun 50 Hijriah. Tahun 50 Hijriah. Berarti dia sudah sampai umur 50 lebih ya kan? Baru dia wafat. Dimakamkan dipakai bersama dengan istri-istri Rasulullah SAW. Nah itu adalah kisah dari Sofia. Jadi kadang kita memang sulit untuk apa istilahnya, meniadakan track record. Ya. Walaupun orangnya sudah baik. Nah ada ungkapan seperti ini yang berbahaya ini kalau kita tidak hati-hati juga di masyarakat. Ungkapannya begini, kalau orang selalu Anda perlakukan sebagai penjahat, maka pada akhirnya dia akan jadi penjahat. Paham ya maksudnya ya? Jadi ada orang berniat baik, tapi Anda perlakukan dia tetap sebagai penjahat. Misalnya ada mantan Nabi sudah tobat. Dan ini memang tidak mudah kita mengidentifikasi di masyarakat. Kalau sudah mantan nabi, mantan koruptor, kita di pikiran kita itu sudah nggak benar aja itu orang, walaupun mungkin dia sudah tobat. Nah ini yang sulit. Karena kalau kita terus perlakukan dia sebagai penjahat, maka dia tidak akan pernah diterima di masyarakat, dia akan jadi penjahat lagi. Nah, kalau ada orang berusaha berteman dengan kita, terus kita perlakukan dia sebagai musuh, terus lama-lama dia benar-benar jadi musuh. Ini manajemen seperti ini harus pintar mengolah. Itu pelajaran yang pertama, gitu ya. Saya punya teman dulu, karena saya itu kalau bergaul itu, saya nggak memandang posisi dan sebagainya. Saya bergaul dengan semua lapisan, bergaul dengan semua yang suka ke masjid juga saya bergaul, yang nakal juga saya bergaul dengan mereka. Itu sebagian itu ngomong ke saya seperti ini. Satu ketika saya cerita, saya itu pernah nonton bioskop. Terus saya itu ditegur sama teman saya. Ditegur. Apa? Kan saya dari mahasiswa itu sudah ngajar ngaji ke masjid-masjid itu.
Ustaz kok nonton biskup gitu. Nggak pernah kayak gitu. Itu ketika saya cerita gitu ke teman saya itu nangis gitu. Padahal dia bukan orang yang ahli masjid, enggak, dia nangis. Dia itu terus ngomong seperti ini, kamu tuh enak sekali ya. Enak sekali gimana? Nah, kamu berbuat salah sedikit seperti itu orang pada mengingatkan. Saya ini berbuat nakal kayak nggak ada yang ngingetin saya. Karena semua orang sudah terlanjur menganggap saya ini orang yang tidak baik. Nah, ini kita harus hati-hati mengolah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan coba-coba menikah lebih dari satu. Kalau Anda tidak pandai memanage, seperti Rasulullah pandai memanage ini istri-istri. Nah, levelnya perhatikan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini keteguhan. Ya. Jadi Anda bisa melihat, Anda bisa membayangkan betapa beratnya ujian yang dihadapi oleh Sofia. Bayangkan kayak gini. Rasulullah sedang sakit. Terus dirawat oleh Sofia. Terus Sofia itu ngomong seperti ini. Ya Rasulullah, kalau bisa itu, demi Allah kalau bisa itu, aku saja yang merasakan sakitmu ini. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh istri-istri Nabi yang lain? Pada mencibir. Jadi mereka saling melirik, ya gitu kan. Saling melirik. Apa kayak orang nggak percaya gitu kan. Tahu nggak sama Nabi? Dipanggil itu para istrinya. Dipanggil. Sekarang kalian semua berkumur, kata Nabi. Berkumur. Berkumur kenapa ya Rasulullah? Kerlingan kalian itu penuh dosa. Berkumur, bersihkan hati kalian. Nah ini memang kalau Rasulullah ya beda cara mendidiknya, ya kan? Tapi coba kita, ada istri kita, yang satu begitu, yang satu mengerling, kita panggil, kamu berkumur, wah ribut itu. Terjadi perang dunia ini. Nah itu cerita, mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Ada yang mau nanya? Ya, cuma satu aja sih. Memang Yahudi itu memang terkenal suka ingkar janji dan dusta ya, sampai sekarang bahkan ya. Iya, iya. Maksudnya didikan dari Nabi Musa itu gimana, Tat? Maksudnya apakah Bukan didikan dari Nabi gennya Musa. begitu gitu loh? Mereka itu memang seperti itu ya. Memang seperti itu anunya. Jadi gambaran contohnya itu yang sepertinya digambarkan di Al-Quran. Selalu mencari alasan, selalu mencari upaya untuk menghindar dari aturan dan mencari yang enak-enak, yang gampang-gampang. Apa itu? Ketika zaman Nabi siapa itu ya? Ketika mereka diancam itu mau dijatuhi gunung itu sampai seperti itu liciknya. Jadi sujud tapi kepalanya sujudnya miring orang Yahudi itu. Sujud miring, perhatikan aja orang Yahudi kalau sujud miring, kepalanya melihat itu, takut langit akan runtuh. Kayak apa itu ceritanya,
suku apa yang di cerita Asterix Obelix itu suku Galia ya. Mereka hanya takut langit akan runtuh. Jadi licik ya, mencari mau nggak kamu menerima syariat agama ini, kamu hanya mau yang terima yang enak-enak saja, yang gampang-gampang saja, sampai akhirnya diancam mau dijatuhi gunung baru mau menerima. Ketika ditinggal oleh Nabi Musa dan Nabi Musa untuk menerima kitab Taurat, Nabi Musa kan 40 hari di Bukit Turi Sinai. Itu mereka sampai bikin Tuhan lagi, yaitu sapi. Musa Samiri. Bahkan di tengah-tengahnya masih ada nabi, yaitu Nabi Harun. Segitu ingkarnya orang Yahudi. Demikian pula apa pelajaran yang diambil dari Sofia itu, bapaknya pamannya sudah tahu tanda-tanda kenabian sudah pasti. Mereka mengetahui bahwa itu betul-betul Nabi Muhammad, tapi nggak beriman juga. Kalau bapak-bapak buka YouTube mengenai nama Muhammad di Bible, di Perjanjian Lama, orang Yahudi itu mengakui nama Muhammad ada di situ, tapi mereka tidak mau beriman. Nah, ini saya kasih cerita tentang dialog saya dengan ChatGPT. Ini dialog saya dengan mesin. Sebenarnya sudah saya print, tapi kebetulan nggak saya bawa. Sampai 17 halaman saya dialog dengan ChatGPT. Pertama, saya kasih pertanyaan. Saya mau diskusi tentang Old Testament. Old Testament itu Perjanjian Lama. Oh silahkan, ini kitab yang menarik, kitab yang pokoknya dia memuji-muji kitab itu. Bisakah kamu memberi saya maksud dari kata Elohim? Elohim. Terus dia jelaskan. Elohim itu artinya Tuhan, tapi dalam bentuk jamak. Elohim, Tuhan dalam bentuk jamak. Jadi kalau diterjemahkan itu Tuhan-Tuhan, dewa-dewa, penguasa-penguasa, begitu, itu makna terjemahannya. Terus dijelaskan lagi. Tapi kalau dikaitkan dengan Allah, dia menyebutnya Allah yang sejati. Elohim itu berarti Tuhan yang esa, walaupun lafadznya jamak. Terus saya tanya lagi, berarti ini jamak untuk penghormatan? Ya, inilah yang dimaksud dengan namanya plural majesty. Dan itu hanya ada di 2 bahasa. Sebenarnya di banyak bahasa ya, tapi yang pasti itu ada di 2 bahasa, yaitu di bahasa Ibrani dan di bahasa Arab. Makanya dalam bahasa Arab itu, kalau Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, itu kami itu enggak harus berarti jamak, tetapi bisa jadi adalah plural majesty, yaitu plural yang menunjukkan penghormatan. Itu menunjukkan keluhuran, keagungan. Ini penjelasan ChatGPT itu begitu. Terus, jadi plural majesty tidak? Ya. Jadi yang dimaksud itu Jadi itu katanya ada 2, Eloh dan Im. Eloh, Im. Im itulah yang menjamakkan itu. Nah, terus saya tegaskan itu lagi. Berarti kalau kita mengatakan misalnya Muhammad Im,
Muhammad Im berarti itu, kalau itu nama Muhammad berarti dia adalah Muhammad tapi tidak jamak, tapi disebut dengan penghormatan. Iya betul, Anda sudah memahami konsepnya dengan baik. Di situ. Oh baik. Terus habis itu karena panjang lebar, terus saya tanya lagi. Coba kamu tuliskan dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu dibacanya dari kanan, kayak bahasa Arab. Coba kamu tuliskan dalam bahasa Ibrani, Kidung Agung 5:16. Dituliskan sama dia. Terus dibacakan sama dia. Ini cara bacanya seperti ini. Syiko Mamtakim Fekulo Muhammadim gitu. Zehdodi apa gitu, pokoknya panjang. Terus saya copy tulisan Ibraninya itu, saya tempel lagi ke ChatGPT-nya itu. Sama dia dijelasin lagi per kata, bacanya dari kanan, dia jelaskan gitu, bacanya dari kanan, ini artinya ini artinya ini, terus gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat bagus, yang sangat indah dan sangat terpuji. Terus dia tuh perkataannya. Terus saya kasih pertanyaan lagi. Itu ada kata Muhammad Im. Bukankah ini kata Muhammad Im seperti yang saya maksud di pertanyaan saya yang pertama? Terus dia jawabannya begini. Saya ngerti arah pertanyaan Anda gitu. ChatGPT jawabnya itu. Saya ngerti arah pertanyaan Anda. Anda benar. Mari kita kaji. Terus dikaji sama dia. Dari sisi bahasa, dari sisi sejarah, Jadi mungkin itu Muhammad, mungkin katanya. Oke, sekarang kamu buka surah As-Saff ayat 6. Tuliskan surah As-Saff ayat 6. Tulis sama dia surah As-Saff ayat 6. Terus diterjemahkan. Tuh, di situ ada penjelasan Nabi Isa berkata, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulun ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran, dan memberi kabar gembira bi rasulin, dengan seorang rasul ya'ti mim ba'di, yang akan datang kepadaku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Coba kamu kaitkan ini antara surah As-Saff ayat 6 ini dengan Kidung Agung 5:16. Dikaitkan sama ChatGPT itu. Wah, menarik ini, karena kata lafadz yang dipakai di bahasa Ibrani itu hurufnya adalah ha mim dal kalau di bahasa Arab kan. Jadi ha m d. Akar kata ini di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu artinya sama. Bayangkan itu, artinya sama, yaitu yang terpuji. Kan Muhammad artinya yang terpuji. Berarti ini memang menarik ini. Menarik, kata dia menarik terus pokoknya. Terus dikaji detail sama dia. Jadi panjang dia mengkajinya. Baik, sekarang saya mau tanya. Kalau kita menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain, bolehkah nama diterjemahkan menjadi makna? Bolehkah nama diterjemahkan menjadi makna? Misalnya Abdullah, terus kita terjemahkan, berkatalah hamba Allah. Boleh nggak? Oh, nggak boleh kan? Nggak boleh. Yang namanya menerjemahkan itu, kalau nama ya harus tetap nama. Terus dia memberi contoh-contoh yang salah. Misalnya Muhammad ditulis altogether lovely, nggak boleh. Karena ternyata Muhammadim itu di Bibelnya orang Kristen itu diterjemahkan altogether lovely. Nah kalau memang nama kan tidak boleh diterjemah, harus ditulis Muhammad ini. Iya, tapi kan banyak interpretasi, kata si ChatGPT.
langsung saya kasih video YouTube di mana orang Ibrani membahas Kidung Agung 516 itu. Dan orang Ibrani itu mengatakan ini memang nama Muhammad yang ada di situ. Tak kirim ke ChatGPT. Nih, orang Ibrani sendiri yang ngomong. Terus, iya ya, ada gitu. Berarti ini ada yang salah ini, menerjemah seperti ini. Jadi ChatGPT telah membuktikan bahwa nama Muhammad ada di dalam Perjanjian Lama melalui diskusi. Dia mengakui kalau ini memang nama, dia seharusnya tidak diterjemah altogether lah, harus tetap ditulis Muhammad in. Jadi Muhammad yang disebut dengan penghormatan. Mestinya kan begitu, saya tanya. Iya, katanya gitu. Akhirnya dia mengakui setelah 17 halaman. Tapi itu dialog dengan mesin yang dia itu berpikirnya logis. Karena mesin ini kan pakai algoritma, dia berpikirnya logis. Justru kalau debat dengan manusianya ngotot. Ngotot itu bukan Muhammad itu. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada. Ada pertanyaan penasaran gitu. Kira-kira gimana itu damainya Sofia dengan Aisyah itu? Ini kan justru saya malah berpikir yang sekarang nih, Suriah. Tiba-tiba muncul gitu loh kan. Tampaknya semulanya sepertinya Iran yang ngebantu, Hizbullah yang ngebantu. Loh, tiba-tiba Suriah nih malah yang yang sekarang viral ya, rame. Nah itu gimana kalau menurut? Suriah itu adalah proksi. Jadi pasukan pemberontak Suriah itu proksinya Amerika dan Israel. Sementara pemerintah Suriah dan juga Hizbullah itu proksinya Rusia dan Iran. Jadi sebenarnya ini upaya dari Amerika untuk memecah konsentrasi Rusia dan Iran dalam dukungannya terhadap dalam peperangan Ukraina maupun dalam dukungannya terhadap Hizbullah dan Hamas. Makanya saya itu tidak pernah percaya dengan isu Sunni Syiah di perang Suriah itu, karena itu tidak relevan. Ya. Yang relevan adalah ini ada dua hal kalau Amerika yang terlibat di sana, karena Amerika jelas-jelas terlibat di mendukung pemberontak Suriah itu. Pertama, satu-satunya negara yang masih berstatus perang dengan Israel itu Suriah. Dan Israel tidak pernah bisa menaklukkan Suriah, mungkin karena medan alamnya dan sebagainya. Maka dia butuh proksi. Nah, isu yang paling mudah diangkat ya Syiah Sunni dengan memfitnah bahwa pemerintahan Assad itu Syiah. Padahal ulama-ulama seperti Syekh Wahbah Al-Zuhaili, kemudian Said Ramadan Al-Houthi, itu semua mengatakan Assad itu bukan orang Syiah. Memang istrinya orang Syiah. Assad sendiri tidak. Nah, sehingga isu ini adalah sesuatu yang memang diciptakan untuk perang. Nah, karena ada hadis Nabi bahwa nanti itu Aleppo itu menjadi benteng umat Islam, sementara mereka beranggapan saat ini dikuasai oleh orang Syiah, maka harus direbut. Nah, itulah yang dipakai sebagai alat untuk mengompori para pemberontak ini untuk berperang. Tujuannya utamanya melemahkan kekuatan umat Islam ketika nanti berhadapan dengan Israel.
sebenarnya Israel sendiri kan sudah jauh melemah sekarang. Dukungan internasional sudah turun ya. Jumlah korban besar, kota-kotanya hancur, pemerintahnya juga pecah ya. Berapa kali Perdana Menterinya memecat anak buahnya, itu menunjukkan perpecahan apalagi yang dipecat itu komandan militer, berarti kan sudah perpecahan yang sangat tajam. Nah, itulah situasinya. Jadi kalau damai, makanya gencatan senjata itu tidak diinginkan oleh Israel. Ketika terjadi juga dilanggar sama dia. Sebab begitu gencatan senjata, semua berjalan normal, maka Benjamin Netanyahu pasti jatuh dan masuk penjara. Itu sudah jelas itu. Jadi harus ada perang yang berkembang. Itu yang, dan tujuannya akhirnya disimultankan, memecah konsentrasi Rusia, kemudian mengobarkan perang tetap di Timur Tengah, melemahkan posisi musuh-musuh dari Israel. Sekarang logikanya gimana? Orang bikin perjanjian damai tapi senjata dikirim. Itu kemarin ketahuan dikirim ketika kapal Amerika ditolak di Spanyol. Jadi kapal Amerika yang mengirim senjata untuk Israel kan ditolak sama pemerintah Spanyol, tidak boleh merapat, karena Amerika marah-marah. Nah, ini menunjukkan niat yang busuk kan, di muka damai tapi di belakang nyiapin senjata. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita mau bicara tentang situasi di Suriah. Ya. Jadi katakanlah kalaupun pemberontak menang, hasilnya juga belum tentu membantu Hamas. Walaupun mereka ngomongnya seperti itu. Itu sangat tidak bisa dipercaya, karena yang di belakangnya jelas-jelas Amerika. Dan tidak mungkin dia berani menyerang tanpa lampu hijau dari Amerika dan Israel. Jadi tujuannya muncul memecah konsentrasi. Apalagi di Ukraina hopeless kan, Ukraina kalah, jelas kalah. Nah, ini kalau kita saya memandangnya seperti itu ya. Mungkin yang lain tidak seperti itu, tapi itulah yang saya perhatikan seperti itu. Karena ini semua perang proksi. Ukraina juga proksi ya. Presidennya kan boneka ya. Kalau dia presiden beneran, dia tidak akan mungkin mengorbankan rakyatnya seperti itu. Berarti kan dia boneka aja. Kalau rakyatnya mati, negaranya rusak, kok dia rela itu kan. Logikanya gimana? Kemudian tujuan yang lain ya itu. Karena di Amerika itu ada namanya NRA. NRA itu asosiasi penjual produsen senjata. Ketika perang Ukraina dan Amerika mengumumkan bantuan militer, itu uangnya nggak masuk ke Ukraina loh. 90% uang itu tetap di Amerika. Dipakai untuk membangun pabrik senjata dan menyerap tenaga kerja di Amerika, bukan di Ukraina. Hanya sekitar 10% dana itu ke Ukraina. Itu pun dikorupsi sama pejabat-pejabat Ukraina. Nah, kalau peperangan tiba-tiba berhenti, Anda bisa bayangkan pabrik-pabrik itu akan tutup. Mereka mau jual senjata kemana? Harus ada peperangan di belahan dunia yang lain. Kemarin mereka sudah gagal memicu peperangan di Korea. Korea itu mau dipicu perang. Sampai presidennya dipaksa mengumumkan darurat militer. Itu yang maksa Amerika. Enggak, jam 11 malam ngumumin darurat militer. Untungnya parlemennya masih bisa nyampe ke gedung parlemen.
Padahal sudah dihalangi dan dikepung oleh militer. Itu kalau enggak, itu perang itu Korea Selatan sama Korea Utara. Karena memang tujuannya jualan senjata. Nah, maka Korea masih selamat. Nah, cari lagi di mana yang bisa dikobarkan ya, bisa di Syria. Ya, kalau gitu seperti itulah. Nah, sekarang mereka mencari proksi lain, namanya Georgia. Georgia ini sekarang sedang politiknya sedang dikompori sampai nanti diprediksikan meledak. Nah, kalau sampai pemerintahnya juga terbentuk seperti pemerintahan di Ukraina, bisa jadi Georgia diserang juga sama Rusia karena menjadi proksinya Amerika. Nah, ini yang harus kita, kalau mau membahas global itu seperti itu ya, karena penjahatnya itu Amerika. Dulu Georgia kalau nggak salah pernah sempat perang juga ya sama Rusia kan? Georgia 2006 masalah. Iya, pernah. Ya. Sempat ada filmnya, saya tahu tuh. Ya. Nagorno Karabakh juga dipicu tapi sudah cepat padam. Ya seperti itulah. Dan kalau tidak ditopang itu, maka dia mengalami keruntuhan nanti pada akhirnya seperti Eropa. Ya, Eropa itu sekarang ekonominya hancur kan? Jerman kolaps, Inggris kolaps, ya, Prancis kolaps. Ya kalau Amerika tidak bisa jual senjata, dia akan kolaps juga karena utangnya sangat banyak. Ya, utang Amerika itu sudah mencapai 500.000 triliun. Ya, jadi utang kita itu tidak ada apa-apanya. Ya. Baik, saya rasa cukup ya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an mubarakan thayyiba. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa a'inna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa jammilna bit taqwa akrimna bis salam al afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.